Akibat kebocoran tabung gas saat pemilik rumah memasak, satu rumah permanen dan rumah semi permanen di Jambi terbakar. Satu orang pemilik rumah meninggal dunia akibat alami luka bakar usai terjebak di dalam rumah. Satu rumah permanen dan rumah semi permanen di kota Jambi terbakar. Banyak material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas saat pemilik rumah sedang memasak. Seorang pemilik rumah meninggal dunia akibat alami luka bakar karena terjebak dalam kebakaran dan langsung dievakuasi warga ke rumah sakit terdekat. Memadamkan api agar tidak merembet ke rumah lainnya, petugas damkar kota Jambi menerjunkan 8 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Api berhasil padamkan setelah 2 jam kemudian. Ada kemungkinan dugaan yaitu terjadinya kebocoran regulator. Pada saat kita lihat itu barang bukti itu memang yang bersangkutan sedang menutup regulator itu dengan kain, tapi mungkin tidak dengan kain yang basah, sehingga terjadi perempetan menyambar 3 bedeng di samping rumahnya. Tapi api dapat kita padamkan dengan kurang lebih 2 jam. Saat ini peristiwa kebakaran tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dengan meminta sejumlah keterangan saksi di lokasi kejadian. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap seorang pria pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita di Semarang, Jawa Tengah. Pelaku ini nekat mengakhiri hidup korban karena sakit hati permintaan keringanan menebus motor yang digadaikan ditolak korban. Lukman Listianto tak berkutik saat disergap unit Resmo Polrestabes Semarang di tempat persembunyiannya di sebuah rumah di kawasan Kalipancur, Ngalian, Semarang, Jawa Tengah. Pria ini kabur beberapa hari usai membunuh Ika Rahmawati, warga Banjardowo, Genduk, Semarang. Pelaku sempat menarik kalung milik korban hingga terlepas. Kasus yang menjerat Lukman Listianto bermula ketika pelaku menggadaikan motornya kepada korban senilai 6 juta rupiah. Kemudian, pelaku mendatangi rumah korban untuk menebus motornya dengan meminta keringanan. Namun, permintaannya ditolak korban, meski belum jatuh tempo pembayaran. Pelaku dan korban pun terlibat cekcok. Pelaku membekap korban hingga tewas. Jadi, terjadi cekcoklah di situ. Si tersangka minta keringanan, korban tidak menyepakati. Terjadi cekcok, akhirnya tersangka ini merasa sakit hati. Kemudian tersangka berpura-pura izin ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, tersangka langsung melakukan pembekapan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP serta pasal 339 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan serta pembunuhan dengan ancaman maksimal hukuman 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra melaporkan. Seorang warga asal Cirebon diamankan warga setelah aksinya mencuri motor terekam kamera pengawas di Majalengka, Jawa Barat. Pelaku ini merupakan pengantin baru yang nekat mencuri untuk memenuhi ekonomi keluarga. Mana, Pak? KA, 26 tahun, warga Susukan Cirebon, dikepung warga Desa Kedung Sari, Kecamatan Ligung, Majalengka, Jawa Barat. Setelah diketahui di kamera CCTV mencuri motor warga sekitar. Pelaku, seorang pengantin muda ini, nyaris babak belur. Beruntung nyawa korban berhasil diselamatkan anggota Polsek Ligung yang tiba di lokasi. Pelaku mengaku baru pertama kali mencuri motor demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sulitnya lapangan kerjaan membuat pelaku gelap mata untuk melakukan aksi kriminal dan menafkahi keluarga. Penyidik itu alasannya karena ekonomi, dia udah punya keluarga, terdesak ekonomi, akhirnya dia berbuat yang tidak diinginkan. Akibat perbuatannya, pelaku pencurian sepeda motor kini mendekam di sel Polsek Ligung. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi melaporkan. Terpergok saat beraksi mencuri sepeda gunung, 2 pemuda asal Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur ditangkap warga Kedung Turi, Taman Sidoarjo. Usai diamankan, kedua pelaku ini diserahkan ke polisi.
Usai terpergok warga saat melakukan aksinya, 2 pemuda asal Sidoarjo berhasil diamankan tim Reskrim Polsek Taman Sidoarjo dari salah satu rumah warga. Kedua pemuda ini adalah komplotan pencurian sepeda gunung yang biasa melakukan aksinya di kawasan Taman, Gedangan, Sedati, dan Waru Sidoarjo. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga menyita sebuah sepeda gunung hasil kejahatan dan sepeda motor yang digunakan pelaku saat mencari sasaran. Terungkapnya kasus pencurian sepeda gunung ini bermula ketika tetangga korban pemilik sepeda tidak sengaja memergoki kedua pelaku membawa keluar sepeda miliknya. Kedua pelaku mengaku uang hasil curian sepeda gunung digunakan untuk pesta miras dan biaya mancing ikan. Untuk hasil pencurian tersebut digunakan untuk pelaku, yang satu untuk minum-minuman keras dan yang satu lagi untuk mancing. Tidak lanjut, kita masih melakukan penyidikan untuk melakukan pendalaman. Mungkin ada TKP-TKP lain selain di wilayah taman. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini kedua pelaku diamankan di sel tahanan Polsek Taman Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kakek di Mamuju, Sulawesi Barat nekat meruda paksa seorang nenek di rumah korban. Perbuatan bejat pelaku ini terbongkar usai terpergok cucu korban. Kakek 65 tahun ini diamankan usai dilaporkan telah ruda paksa seorang nenek berinisial S 60 tahun. Peristiwa tersebut terjadi saat pelaku mendatangi rumah korban untuk meminta makan di Kecamatan Kalumpang, Mamuju. Namun pelaku masuk ke kamar korban dan berbuat asusila. Perbuatan bejat pelaku terpergok cucu korban dan melaporkan kejadian itu ke warga lain. Kemudian menggerebek pelaku dan menyerahkan ke polisi. Baru kemudian didobrak pintu kamar tersebut dan didapatilah kakek TB sedang melakukan ruda paksa kepada nenek SD. Kini pelaku telah diamankan ke Polresta Mamuju untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Freddy Christian, iNews melaporkan. Pemirsa, dikira suara kucing, ternyata ada bayi menangis di dasar sungai di Grobogan, Jawa Tengah. Bayi itu diduga dibuang orang tuanya sejak 3 hari sebelumnya. Warga desa Gabus, Grobogan, Jawa Tengah digemparkan penemuan sesosok bayi berjenis perempuan di dasar sungai di pinggir jalan. Saat ditemukan, bayi sudah dalam kondisi lemas dan dehidrasi. Selain itu, terdapat luka di bagian leher, dada, telinga, serta paha. Diperkirakan, bayi tersebut sengaja dibuang orang tuanya dengan cara dilemparkan ke sungai saat kondisi jalan sepi. Tangisan bayi itu sempat dikira suara kucing hingga tak dihiraukan warga. Namun, karena berulang kali terdengar, warga yang curiga akhirnya memeriksa dan menemukan bayi yang sudah dipenuhi sampah dan rumput. Biar tahu keadaan si suara kucing itu, entah itu kucing, entah itu bayi, kan nggak tahu kan. Nah, ternyata orang itu terus mengingat-ingat, ternyata tahu mendengar tangisan itu, dia langsung ke tempat lokasi. Warga kemudian membawa bayi ke puskesmas yang kemudian merujuknya ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sujati, Purwodadi. Dari hasil pemeriksaan, bayi malang ini diperkirakan berusia 5 hingga 7 hari. Setelah penanganan tim medis, kondisinya sudah mulai stabil. Kasus pembuangan bayi kini sedang dalam penanganan polisi. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Antrean kendaraan mengular di salah satu SPBU di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Warga mulai mengantre sejak pukul 7 pagi dan kelangkaan BBM ini sudah terjadi sejak 4 hari lalu.
BBM langka. Hal inilah yang menyebabkan antrian panjang kendaraan. Antrean kendaraan warga ini dari berbagai kalangan, mulai dari ibu rumah tangga, nelayan, tukang becak, hingga pelaku UMKM. Warga rela antre panjang sejak pagi hari, khawatir kehabisan BBM karena stoknya yang terbatas. Sejumlah pengendara mengatakan, situasi ini adalah antrean terpanjang sejak dirinya tinggal di Aceh Singkil 2011 silam. Sejak Jumat malam, banyak pengendara terpaksa membeli BBM di pedagang eceran, meski harus mengeluarkan kocek lebih tinggi hingga 20.000 per liternya. Udah lama saya nunggu Pak, udah lapar saya ini Pak. Jam 7. Oh jam 7 ya, antriannya. Ya ini diharap mudah-mudahan jangan sempat habis lah. Kini stok BBM di penjual eceran telah ludes terjual. Pengawas lapangan SPBU Singkil, Amsyari mengatakan kelangkaan disebabkan 3 alasan, yakni dari berkurangnya pasokan yang diterima mencapai 50%, kendala distribusi dari Medan, dan kerusakan mobil tangki. Pihaknya telah meminta Depot Pertamina mengembalikan pasokan sesuai standar, yaitu 16.000 liter per hari agar kondisi kembali normal. Dari Aceh Singkil, Aceh, Suparman Muti melaporkan. Pemirsa, sebuah angkutan kota jurusan Depok Parung menabrak 2 kendaraan di Depok, Jawa Barat. Insiden ini menyebabkan seorang pemotor luka parah akibat terjepit di antara angkot dan minibus. Banteng angkot, ada motor tengahnya, ya Allah. Ya Allah, Rabbi. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan kota jurusan Depok Parung tersebut membuat suasana jalan mendadak riuh. Warga sekitar bersama pengguna jalan segera menolong korban. Mereka berupaya mengevakuasi pengendara motor yang terjepit di antara minibus dan angkot. Tubuh pengendara motor tertimpa angkot. Minibus yang turut ditabrak angkot kondisinya ringsek dan bagian ban depan pecah. Sementara motor rusak parah, nyaris tak berbentuk. Seorang penumpang mobil pun akui masih syok karena benturan terasa sangat keras. Mobil, tolong ya, mobilnya berhenti, mobil. Itu ya, motor bantuin. Nah, makin dia nganter saya tuh mobil. Itu motor posisinya belum ditolongin, udah dilindas lagi sama dia. Tergencet dong berarti? Iya. Korban pengendara motor dievakuasi ke rumah sakit terdekat karena alami luka serius. Atas kejadian ini, warga menyoroti banyaknya angkot di kota Depok yang kondisinya sudah tak layak pakai. Namun, belum ada langkah konkret Pemda Depok. Polisi telah olah TKP dan minta keterangan sopir angkot serta para saksi di lokasi untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Pemirsa, jenazah 2 pencari ikan merupakan korban tenggelam terbawa arus sungai aliran Brantas di Surabaya, Jawa Timur akhirnya ditemukan. Tim SAR menemukan jenazah korban 100 meter dari titik tenggelamnya korban. Jenazah 2 pencari ikan korban tenggelam di Sungai Aliran Brantas, kawasan Gunung Sari, Surabaya, akhirnya ditemukan. 2 korban bernama Galang ditemukan tim SAR gabungan kurang lebih dari 100 meter dari titik tenggelamnya korban. Jenazah korban ditemukan setelah 1 diantaranya perahu karet tim SAR melakukan penyisiran di permukaan. Kita coba lakukan penyisiran di permukaan dengan menggunakan perahu karet. 1 perahu karet kita turunkan dengan 4 personel. Alhamdulillah di titik kira-kira 100 meter dari terakhir korban terlihat, nah, kita temukan mengapung sebagai korban atas nama Galang. Sebelumnya 2 orang pencari ikan asal Jawa Tengah tenggelam di Sungai Aliran Brantas, kawasan Jalan Gunung Sari, Surabaya saat menjala ikan di tengah sungai. Kedua korban diketahui bernama Sumarno dan Galang. 1 korban atas nama Sumarno berhasil ditemukan tim SAR pada hari pertama pencarian. Sementara jasad korban lainnya atas nama Galang berhasil ditemukan tim SAR beberapa hari setelahnya. Diduga keduanya hanyut saat mencari ikan terbawa derasnya arus bawah sungai aliran Brantas, kawasan Jalan Gunung Sari, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.
Pemirsa, Badan Musyawarah atau BAMUS Betawi mengimbau pelaku usaha budaya Betawi untuk lebih kreatif agar tetap lestari sekaligus meningkatkan potensinya. Hal itu menjadi pembahasan dalam dialog interaktif bertemakan transformasi Jakarta dari ibu kota negara menuju ibu kota global. Dan juga ini berbudaya saing yang berkelanjutan. Badan Musyawarah Betawi terus mendorong usaha pelestarian dan pengembangan budaya Betawi di Jakarta. Melalui dialog interaktif bertema Jakarta Pasca Pemindahan Ibu Kota, BAMUS Betawi mengajak masyarakat Betawi menyiapkan diri menghadapi transformasi Jakarta menjadi kota global. Seperti pentingnya kreativitas dan inovasi para pelaku seni budaya Betawi agar siap bersaing dengan seniman dan budaya luar. Sementara peluang ekonomi berbasis budaya dapat dikembangkan melalui aspek kuliner, seni pertunjukan, produk kerajinan, maupun event budaya. Orang Betawi itu sebagai inti masyarakat Jakarta itu siap diri gitu loh, menyiapkan dirinya sehingga dia mampu bersaing. Karena kota ini sudah mendeklarasikan diri sebagai kota global. Nah kalau nggak siap bagaimana? Maka kita menyiapkan diri dengan cara diskusi kali ini. Sementara Dinas Kebudayaan Jakarta menekankan komitmennya memajukan budaya Betawi sebagai prioritas dan garda terdepan dalam setiap program pemerintah daerah. Ya, kita berharap dengan pemindahan ibu kota, Dinas Kebudayaan tetap menjalankan program-programnya, kita sampaikan tadi di dalam paparannya, terus mengembangkan kebudayaan-kebudayaan yang berdampingan di DKI Jakarta, tapi kita tetap memprioritaskan pada kebudayaan Betawi. Dengan adanya kolaborasi dari Dinas Budaya, BAMUS dan warga Betawi sendiri, diharapkan budaya Betawi semakin lestari di tengah perkembangan zaman. Dari Jakarta, Henry Aprila, Raga Firdaus, dan Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air usai melakukan kunjungan ke keempat negara. Presiden tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Saat tiba di tanah air, Presiden Prabowo langsung disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke 4 negara, diantaranya ke Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda. Presiden menyampaikan ini merupakan kunjungan kenegaraan yang produktif. Ia juga menyoroti soal pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York dan berharap agar gencatan senjata di Gaza bisa segera terwujud. Saya kira juga pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB juga diterima dengan positif oleh banyak pemimpin. Saya penuh harapan mungkin kali ini bisa tercapai terobosan ya, khususnya di persoalan Palestina, Gaza. Jadi saya kira alhamdulillah kunjungan saya bawa manfaat. Serangan udara Israel menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di kawasan Al-Rimal, Gaza, Palestina. Setidaknya ada 2 korban tewas, puluhan orang terluka, dan beberapa orang hilang akibat tertimbun reruntuhan. Inilah momen menegangkan saat proses penyelamatan seorang gadis yang terluka di bawah reruntuhan setelah serangan udara Israel menghantam sebuah bangunan tempat tinggal setinggi 4 lantai dekat restoran Palmyra di lingkungan Al-Rimal, sebelah barat kota Gaza, Jumat waktu setempat. Rekaman menunjukkan para medis mengevakuasi wanita dan anak-anak yang terluka. Ambulans pun dikerahkan di seluruh area, sementara petugas pertahanan sipil melakukan pencarian di antara puing-puing bangunan yang hancur. Setidaknya 2 orang tewas dalam serangan tersebut, termasuk seorang gadis. Puluhan orang terluka dan sejumlah orang dilaporkan hilang akibat tertimbun reruntuhan. Dalam kejadian ini, petugas berhasil mengevakuasi seorang ibu yang sedang hamil 9 bulan.
هذا منزل في حي الرمال بالقرب من مطعم بالميرا تم استهدافه من قبل الطيران الحربي. المنزل مكون من 4 طبقات، هناك العديد من الشهداء والمفقودين. طواقم الدفاع المدني تعمل على إنقاذ المصابين وإخراج جثامين الشهداء من تحت الأنقاض. Sebelumnya, juru bicara IDF Avichai Adrai memperingatkan warga tentang akan adanya serangan terhadap blok-blok perumahan tertentu di area pelabuhan Gaza dan lingkungan Al-Rimal. Diketahui operasi militer Israel di Gaza kini telah menewaskan 65.549 warga Palestina dan melukai sebanyak 167.518 orang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di mimbar sidang umum PBB menuai protes saat naik ke podium. Netanyahu disambut kursi kosong karena sebagian besar delegasi walk out. Please order in the hall. Please order in the hall. Kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di mimbar sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat diwarnai aksi walkout oleh para delegasi. Awalnya, kehadiran Perdana Menteri Israel disambut tepuk tangan oleh delegasi yang hadir. Namun begitu Netanyahu naik ke podium, delegasi dari sejumlah negara ramai-ramai keluar ruangan. Untuk mencegahnya, pimpinan sidang Majelis Umum PBB sempat memukul palu dan meminta para delegasi untuk duduk. Sementara itu, Netanyahu terkejut dan terdiam di atas podium sambil bersiap untuk pidato. Saat awal pidatonya, Netanyahu menunjukkan peta berjudul Kutukan yang menurutnya merupakan poros teror Iran. Half the Houthi leadership in Yemen gone. Yahya Sinwar in Gaza, gone. Hassan Nasrallah in Lebanon, gone. The Assad regime in Syria, gone. Those militias in Iraq, well, they're still deterred. And their leaders, if they attack Israel, will also be gone. And for Iran's top military commanders and its top atomic bomb scientists, well, they're gone too. Sebelumnya, aktivis pro-Palestina berunjuk rasa di depan hotel tempat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menginap di New York, Amerika Serikat, Kamis malam waktu setempat. Sambil membentangkan bendera Palestina, Israel, dan Amerika, sejumlah aktivis berkerumun di depan hotel protes operasi militer yang dilancarkan Israel ke Gaza. Aksi yang lebih masif pun terjadi, di mana ratusan demonstran berkumpul di Times Square pada Jumat waktu setempat untuk memprotes pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB ke-80. Mereka menuntut Netanyahu segera akhiri genosida di Gaza dan selesaikan konflik dengan cara damai yang lebih manusiawi. Pemirsa, Surabaya Sabator menjaga asa ke Final Four usai menang 3-2 atas Genexa Bumikarta di matchday 4 Live Volley Divisi Utama 2025. Sementara TNI AU menyegel satu tempat di Final Four setelah menggebuk Ganevo Yogyakarta 3-1. Surabaya Samator menghadapi Ganexa Bumikarta Yogyakarta di matchday 4 Pool B Live Volley Divisi Utama 2025 yang digelar di Gor Utama, Bojonegoro, Jawa Timur. Tampil sebagai tim promosi, Samator kalah 24-26 di set pertama. Dimotori Rama Faza Fauzan dan Aditya Rizky, Samator comeback. Pasukan pelatih Rodolfo Sanchez tersebut unggul 25-22 dan 25-22 di set kedua dan ketiga, sekaligus berbalik unggul 2-1.
Ganexa kembali memberikan perlawanan dengan merebut set keempat 25-16 sehingga skor berubah imbang 2-2. Di set kelima, Samator benar-benar tampil gacor dengan unggul sangat jauh 15-3 sekaligus menutup laga dengan kemenangan 3-2. Tambahan 2 poin, Samator menjaga peluang ke Final Four. Di pertandingan lain, TNI AU kembali tampil impresif saat ditantang Indomaret Sidoarjo. Lewat pertarungan sengit, TNI AU menang 3-0 masing-masing dengan skor 25-23, 25-20, dan 25-23. Pemirsa, Festival Kebudayaan Jepang untuk yang kesekian kalinya kembali digelar di Jakarta. Dalam festival ini, pengunjung bisa menjelajahi Jepang di tengah kota Jakarta. Kawasan parkir timur GBK Senayan sejak pagi ramai dikunjungi pecinta budaya Jepang. Festival Japan Matsuri 2025 ini masuk edisi ke-15 menghadirkan pertunjukan budaya, kuliner otentik, hingga konser musik. Mengusung tema menjelajahi Jepang, pengunjung diajak serasa keliling 15 prefektur lewat berbagai booth yang ada. Pengunjung juga bisa mencari oleh-oleh, foto-foto sambil dapat info studi dan juga beasiswa ke Jepang. Cukup membayar tiket masuk Rp50.000 saja. Pengunjung sudah bisa jalan-jalan serasa berada di kota Jepang. Sementara itu pemirsa, Dirgantara Fair 2025 digelar meriah dengan berbagai acara menarik mulai dari pameran Dirgantara, bazar UMKM hingga penampilan band. Diselenggarakan 1 hari yakni hari ini mulai pukul 7.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 22.00 waktu Indonesia Barat. Selain Festival Kebudayaan Jepang, akhir pekan ini juga digelar Dirgantara Fair 2025. Acara berlangsung di lapangan Aldiron, Jakarta Selatan, yang dibuka dimulai pukul 7 pagi hingga pukul 10 malam. Menampilkan beragam acara menarik mulai dari Festival Band TNI AU, Dirgantara Leisure Run, Kasau Cup 2025, Bazar UMKM, konser band hingga pameran kedirgantaraan. Acara ini terbuka untuk masyarakat umum, bertujuan untuk memberikan edukasi dan pengenalan terkait dunia penerbangan Tentara Udara Indonesia dan ajang mendekatkan diri kepada masyarakat. Industri pertahanan, UMKM, dan masyarakat telah bergerak bersama. Kolaborasi ini Menikmati wahana adventure mobil off-road yang memacu adrenalin hingga bersantai sambil menikmati kuliner di pinggir sungai tentunya menjadi sensasi tersendiri. Seperti destinasi wisata di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang menjadi salah satu pilihan lokasi wisata yang seru untuk mengisi libur akhir pekan bersama keluarga. Pemirsa, libur lebaran telah tiba. Siapa nih yang masih cari tempat wisata untuk berlibur sama keluarga, sama teman, sama saudara? Nah, saya saat ini berada di Kabupaten Semarang dan di sini ada tempat wisata yang unik. Istilah kata zaman sekarang hidden gem. Dari mulai yang memacu adrenalin sampai yang bisa untuk bersantai ria. Seperti apa? Yuk langsung saja kita seru-seruan bareng. Pemandangan asri dengan semilir angin yang menyejukkan menyambut wisatawan setibanya di desa wisata ini. Lokasinya yang tersembunyi seolah menemukan cara tersendiri untuk healing dari hingar-bingar perkotaan. Salah satu pilihan terbaik menjelajah kawasan ini dengan naik mobil off-road, melintasi lintasan berlumpur dan medan yang menantang. Meski memacu adrenalin, namun melintasi hamparan alam memanjakan mata, memikat hati. Mencoba olahraga air di sungai seperti turbing, rafting hingga menaiki perahu karet tak kalah seru. Tak heran banyak wisatawan lokal menghabiskan waktu bersama keluarga di sini.
Gimana? Enjoy nggak Pak keluarganya main di sini? Enjoy banget, mengenang masa kecil, main di sungai. Asik sih. Mau nyoba yang rafting cuman nggak ini. Waktunya nggak nututin. Baru tubing ya, karena kan kita nggak kurang persiapan. Kalau mau tahu dari pagi ada rafting, mah kita dari pagi. Oh gitu. Tapi gimana, seru nggak? Seru banget. Enjoy keluarga. Enjoy banget. Menikmati suasana tenang, pengunjung bisa bersantai di pinggir sungai, mendengarkan deru aliran air, serta menyantap makanan khas Jawa yang sedap. Seperti pecel, ikan teri, hingga kelapa muda. Nikmatnya. Jadi buat Anda pemirsa yang masih mencari rekomendasi tempat wisata, nah ini bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat menarik, yang sangat unik, sangat oke. Ada di Pesona Garda, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Jan Cahyani bersama juru kamera Raga Firdaus dan Laksana melaporkan. Teknologi di bidang kesehatan terus berkembang dengan algoritma. Data medis dari berbagai sumber bisa membantu mengenali tren kesehatan populasi, memproyeksikan kebutuhan sumber daya hingga mengembangkan strategi kesehatan masyarakat yang lebih efektif. Kegiatan pameran inovasi penelitian ini berlangsung di Auditorium Profesor Gani Ilyas, Kampus Politeknik Kesehatan, Poltekkes Kementerian Kesehatan Jakarta II di Jakarta. Acara Jakadu Fair 2025 mengambil tema dari kampus vokasi untuk inovasi kesehatan negeri menjadi wadah publikasi hasil riset sivitas akademika sekaligus ajang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari akademisi, praktisi, hingga industri kesehatan. Saya berharap proyek ini dapat mengakselerasi lahirnya produk-produk kesehatan hasil riset Poltekkes yang tepat guna, efisien, dan kontributif terhadap industri kesehatan nasional. Jakadu Fair 2025 merupakan sinergi inovasi Poltekkes untuk memperluas manfaat penelitian bagi masyarakat dan memperluas kontribusi riset kesehatan bagi pembangunan negeri. Pemerintah mengharapkan tidak lagi kuratif, tetapi preventif. Dengan demikian barang-barang home care yang kita butuhkan. Tadi saya sudah lihat juga penelitian untuk tes gula darah non-invasif. Itu ada sesuatu yang luar biasa. Itu ada yang kita butuhkan. Jakadu Fair 2025 juga memperkenalkan katalog elektronik hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang bermanfaat untuk industri dan masyarakat. Pemirsa, viral di media sosial, sejumlah warga berupaya mengangkat ular piton sepanjang 7 meter di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Ular tersebut mati usai menelan seekor sapi milik warga. Dari video yang beredar tampak sejumlah warga berupaya mengangkat ular yang sebagian badannya sudah membesar. Ular piton sepanjang 7 meter ini mati usai ditemukan berada di kawasan hutan Desa Raleanak Utara, Kecamatan Arale, Kabupaten Mamasa. Ular ini sengaja dicari warga lantaran telah memangsa seekor anak sapi jantan berusia 5 bulan. Sebelumnya ular ditemukan di tengah kawasan hutan tidak jauh dari tempat kandang sapi yang dilaporkan hilang. Saat ditemukan ular dalam kondisi kesulitan bergerak diduga karena kekenyangan. Ini bukan kali pertama, tetapi sejak di tahun 2025 sudah terjadi 2 kali. Dan berselang sekitar 3 hari, 2 ular piton di Desa Raleanak Utara kami temukan. Satu memakan salah satu sapi dari warga masyarakat Desa Raleanak Utara bersama dengan Bapak Naharuddin. Ini umur sapi sekitar 4 bulan lebih, 5 bulan itu sapi jantan. Diduga ular turun gunung memangsa ternak lantaran babi hutan yang biasa menjadi mangsanya sudah sulit didapatkan karena terancam punah. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Freddy, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, petugas damkar Kabupaten Bondowoso mengevakuasi ular kobra yang berada di pemukiman warga. Berbekal peralatan yang lengkap, petugas ini berhasil mengevakuasi ular dan membawanya ke tempat yang lebih aman.
Inilah detik-detik proses evakuasi ular kobra yang masuk ke rumah warga di Desa Nogosari, Kecamatan Sukosari, Bondowoso. Ular masuk ke rumah dan bersembunyi di bawah tumpukan barang bekas. Petugas yang mendapatkan laporan langsung mengevakuasi ular. Penemuan ular ini bermula ketika pemilik rumah mendengar suara desisan ular dan ternyata ular bersembunyi. Oleh petugas selanjutnya ular dimasukkan ke dalam karung dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kurir paket dianiaya pelanggan dengan senjata tajam saat mengantarkan paket ke seorang pembeli online di Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban yang tidak terima langsung melaporkan kasusnya ke Polres Metro Bekasi Kota. Enggak, dulu. Iya, saya belum dibayar. Video ini diambil korban saat mengirim paket kepada seorang warga di wilayah Harapan Jaya, Medan Satria, Kota Bekasi yang membeli barang melalui aplikasi belanja online. Pelaku yang tak terima ditagih uang COD sebesar Rp30.000 langsung keluar dan menganiaya korban dengan senjata tajam. Akibatnya korban mengalami luka di bagian tangan dan perut. Peristiwa bermula saat korban mengirim barang pesanan ke rumah pelaku. Saat diminta membayar, pelaku menolak dengan alasan tak ada uang cash. Korban pun sempat menawarkan pembayaran melalui transfer. Namun diduga emosi, pelaku mengambil senjata tajam dan menganiaya korban. Gimana? Ya, ini sudah kita terima laporannya, sudah kita lakukan visum, sudah kita antar visum. Nah, segera terhadap terduga pelaku akan kita lakukan penindakan. Saat ini kasus dugaan penganiayaan serta kekerasan terhadap kurir paket dalam penanganan petugas Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup Lintas Sains pagi hari ini, dan pemirsa berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Anita Dewi dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.